Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan sesi ketiga dari bab 5, dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara, dengan membaca Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, dua kali pertemuan kemarin sudah menjelaskan tentang bagaimana perjuangan, yaitu masuknya Islam ke Indonesia, kemudian perjuangan para tokoh yang ada, terutama para wali songo kemarin. Maka sekarang kita masuk dengan bagian yang ketiga, peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. Masa penjajahan. Peran umat Islam pada masa penjajahan. Sebelum kedatangan kaum penjajah, yakni Portugis, Belanda, dan Jepang, mayoritas masyarakat Nusantara telah menganut agama Islam. Islam telah banyak mendatangkan perubahan. Perubahan itu antara lain, satu, masyarakat Nusantara dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan raja-raja, serta dibimbing agar menghambakan diri hanya kepada Allah. Dua, rasa persamaan dan rasa keadilan yang diajarkan Islam mampu mengubah masyarakat Nusantara yang dulunya menganut sistem kasta dan diskriminasi menjadi masyarakat yang setiap anggotanya mempunyai kedudukan, harkat, martabat, dan hak-hak yang sama. Tiga, semangat cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang didengungkan Islam dengan semboyan hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, mampu mengubah cara berpikir masyarakat Nusantara sehingga memiliki sifat nasionalis. 4. Semboyan yang diajarkan Islam yang berbunyi Islam adalah agama yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan, telah mampu mendorong masyarakat Nusantara untuk melakukan usaha-usaha mewujudkan kemerdekaan bangsanya dengan berbagai cara, termasuk berperang melawan penjajah. B. Kontribusi lembaga Islam dan tokoh ulama Islam dalam berbangsa. Bagian pertama, perlawanan terhadap penjajah Portugis. Bangsa Portugis datang dari Eropa Barat ke dunia Timur, termasuk Nusantara, dengan semboyan gold, tambang emas, glory, kemuliaan dan keagungan, dan gospel, penyebaran agama Nasrani. Untuk mewujudkan semboyan tersebut, bangsa Portugis melakukan berbagai usaha dengan menghalalkan segala cara, antara lain pada tahun 1511 mereka merebut Bandar Malaka yang waktu itu berada di bawah kekuasaan Sultan Mahmud Shah. 1488 sampai 1511. Portugis mendirikan benteng pertahanan Kepulauan Maluku di Pulau Jawa dengan mendirikan benteng pertahanan di Sunda Kelapa. Putra mahkota Kesultanan Demak, Adipati Unus, memimpin penyerangan terhadap penjajah Portugis di Malaka pada tahun 1513 dengan mengerahkan armada yang berkekuatan 100 buah kapal dan dibantu oleh bala tentara Aceh dan Sultan Malaka yang sudah tersingkir namun gagal. Perlawanan terhadap penjajahan Portugis yang bermarkas di Malaka ini diteruskan oleh Sultan Trenggono yang memerintah Demak selama 20 tahun, 1521 sampai 1546. Berkali-kali beliau mengirim bantuan ke Johor dan Aceh untuk merebut Malaka dari penjajahan Portugis, tetapi tetap tidak berhasil. Pada tahun 1526, bala tentara Demak di bawah pimpinan Panglima Perang Fatahillah berangkat melalui jalan laut menuju Sunda Kelapa untuk mengusir penjajah Portugis. Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta atau Jakarta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 22 Juni 1527 Masehi yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya kota Jakarta. Di daerah Maluku, Portugis yang bersahabat dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore berhasil mengadu domba dua kerajaan Islam tersebut. Portugis dan Spanyol mengadakan perjanjian Tandesilas pada tahun 1529 yang berisi 1. Maluku menjadi milik Portugis, 2. Filipina Selatan menjadi milik Spanyol. Perjanjian ini sangat menekan rakyat Maluku,
terutama Ternate. Oleh karena itu, Sultan Hairun bersama rakyatnya berbalik melawan Portugis. Kebencian rakyat Ternate semakin meluas ketika Sultan Hairun dibunuh secara licik pada tahun 1570. Perang pun meletus dipimpin Sultan Babullah, putra Sultan Hairun. Rakyat Ternate berperang dengan gagah berani. Setelah berperang selama 4 tahun, akhirnya pada tahun 1574 rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis dari bumi Maluku. Kedua, perlawanan terhadap penjajah Belanda. Belanda pertama kali berlabuh di Banten pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tujuan kedatangan Belanda ke Nusantara sama dengan tujuan penjajah Portugis, yakni untuk memaksakan praktik monopoli perdagangan dalam menempkan kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Untuk mencapai tujuan tersebut, penjajah Belanda menempuh berbagai usaha dan menghalalkan segala cara, seperti menerapkan politik divide et impera, muslihat damai, mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya dari bumi Nusantara untuk membangun bangsanya, dan membiarkan rakyat Nusantara berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa ada sejumlah nama-nama para pejuang kusuma bangsa yang rela menderita, bahkan berkorban jiwa dalam berperang melawan penjajah Belanda demi tegaknya kemerdekaan bangsa dan negara Nusantara. Di Pulau Jawa, nama-nama tersebut antara lain Sultan Ageng Tirtayasa, Kiai Tapa, dan Bagus Buang dari Kesultanan Banten, Sultan Agung dari Kesultanan Mataram, dan Pangeran Diponegoro dari Kesultanan Yogyakarta. Di Pulau Sumatera tercatat nama Tuanku Imam Bonjol yang telah memimpin bala tentara Muslim dalam berperang melawan penjajah Belanda selama 17 tahun, sehingga merepotkan penjajah Belanda dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Setelah Tuanku Imam Bonjol tertangkap, pejuang diteruskan oleh Tuanku Tambusai. Dari Kesultanan Aceh, kita mengenal sejumlah nama para panglima perang Islam seperti Panglima Polim, Panglima Ibrahim, tentu Ditiro, Cut Nyadin, Habib Abdurrahman, Imam Leung Batan, dan Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah. Dari Maluku, yakni dari Kesultanan Ternate dan Tidore, tercatat nama-nama para pejuang kusuma bangsa seperti Saidi, Sultan Jamaluddin, dan Pangeran Nuku. Dari Sulawesi Selatan, yakni dari Kerajaan Goa Talo dan Bone, terkenal nama para pahlawan bangsa seperti Sultan Hasanuddin dan Lamadu Keleng yang bergelar Arung Palaka. Tidak kalah di Kalimantan Selatan, rakyat mengalami penderitaan dan kesengsaraan akibat pajak yang tinggi dan kewajiban kerja paksa serempak mengangkat senjata di bawah pimpinan para panglima perangnya, seperti Pangeran Antasari, Kiai Demang Lemam, Berasa, Haji Masrin, Haji Bayasin, Kiai Langlang, kemudian Pangeran Hidayat, Pangeran Maradipa, dan Temenggung Mancanegara. Peran mereka dapat dipatahkan oleh penjajah Belanda. Hal ini disebabkan antara lain: satu, karena perlawanan mereka lebih bersifat lokal, regional, sporadis, tidak merata. Dan kedua, kurang terkoordinasi serta persenjataan pihak kaum imperialis jauh lebih canggih. Masa perang kemerdekaan. Peranan ulama Islam pada masa perang kemerdekaan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ulama itu bagikan pelita obor di muka bumi sebagai pengganti para nabi dan sebagai pewaris para nabi. Hadis riwayat Ibnu Adi dari Ali bin Abi Thalib. Peran ulama Islam Nusantara pada masa perang kemerdekaan ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Satu, ulama membina kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim As'ari, Kiai Haji Abdul Halim, Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan lain-lain. Kemudian, kedua, para ulama turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Para pahlawan Islam yang telah berjuang melawan imperialis
Portugis dan Belanda seperti Fathahillah, Sultan Babullah, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan Habib Abdurrahman pada masa penjajahan Jepang. Banyak para ulama yang berperang memimpin bala tentara Islam melawan imperialis Jepang antara lain Muhammad Daud Burih, pemimpin Persatuan Ulama seluruh Aceh, dan Kiai Haji Zainal Mustafa, pemimpin pesantren Sukamanah di Singaparna, Jawa Barat. Oke, peran organisasi dan pondok pesantren pada masa kemerdekaan. 1. Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam. Serikat Dagang Islam didirikan oleh Haji Suman Samanhudi dan Mas Tirta Adisuryo pada tahun 1905 di kota Solo. Tujuan organisasi ini pada awalnya adalah menggalang kekuatan para pedagang Islam melawan monopoli pedagang Cina yang mendapat perlakuan istimewa dari penjajahan Belanda dan juga untuk tujuan memajukan agama Islam. Selanjutnya, atas usul Haji Umar Said Cokro Aminoto, pada tahun 1912, Serikat Dagang Islam diubah menjadi Serikat Islam yang bertujuan bukan hanya untuk memajukan para pedagang Islam, melainkan lebih luas lagi, yaitu untuk menghapus penderitaan, penghinaan, dan ketidakadilan yang menimpa seluruh rakyat Nusantara sebagai akibat ulah penjajah Belanda. Pada tahun 1914, telah berdiri 56 perkumpulan lokal Serikat Islam yang telah resmi berbentuk dalam badan hukum yang tersebar di kota-kota besar di Nusantara. Untuk menyeragamkan gerak dan langkah, pada tanggal 18 Maret 1916 dibentuk Wadah Serikat Islam Sentral yang diketuai oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pada bulan Juni 1916, Serikat Islam mengadakan kongresnya yang pertama yang dinamai Kongres Nasional Serikat Islam. Pada tahun 1923, Sentral Serikat Islam mengubah namanya menjadi Partai Serikat Islam. Selanjutnya, ruang-ruang lingkup gerakannya pun diperluas, bukan hanya terbatas di dalam negeri saja, melainkan melebar ke mancanegara gagasan gerakan Islam internasional. Gagasan gerakan Islam internasional ini dikemukakan oleh Kiai Haji Abdul Salim dengan nama Pan-Islamisme. Selanjutnya, kedua, Muhammadiyah. Organisasi Islam Muhammadiyah didirikan di kota Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Peranan Muhammadiyah pada masa penjajahan Belanda lebih dititik beratkan pada usaha-usaha mencerdaskan rakyat Nusantara dan meningkatkan kesejahteraan mereka, yakni dengan mendirikan sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah agama, rumah sakit, panti asuhan, rumah-rumah penampungan bagi warga miskin, dan perpustakaan-perpustakaan. Pada tahun 1925, tidak lama setelah pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, Muhammadiyah sudah tersebar di semua kota besar di seluruh Nusantara, serta berhasil membangun dan mengelola sekolah, masjid, puluhan rumah sakit, panti asuhan, dan rumah-rumah penampungan bagi warga miskin. Nahdlatul Ulama atau NU. NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Dua tokoh penting dalam upaya pembentukan NU adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU banyak melakukan usaha untuk memajukan dan memperbanyak pesantren, madrasah, serta pengajian-pengajian dengan maksud memajukan Islam dan kaum muslimin. Pada masa penjajahan Belanda, NU senantiasa berjuang menentang penjajah dan pernah mengeluarkan pernyataan politik yang isinya satu atau A, menolak kerja rodi yang dibebankan oleh penjajah kepada rakyat. B, menolak diadakannya milisi atau wajib militer. Dan yang C, menyokong GAPI, Gabungan Politik Indonesia, dalam menuntut Nusantara yang memiliki parlemen pada kepemerintahan kolonial, kepada pemerintah kolonial. Bagian ketiga, masa pembangunan. A. Peran ulama Islam pada masa pembangunan. Di tahun-tahun awal kelahirannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, bangsa ini harus menghadapi Jepang pada September 1945.
negara sekutu November 1945 sampai dengan Maret 1946. Kemudian Belanda, agresi Belanda pertama pada tanggal 21 Juni 1947 dan agresi Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Selain itu, kemerdekaan negara Indonesia dipertahankan melalui usaha-usaha diplomatik, yaitu perundingan antara Indonesia dan Belanda, misalnya perundingan Linggarjati, terjadi pada bulan November 1946, perjanjian Renville Desember 1947, perjanjian Romruyen terjadi pada April 1949, dan konferensi meja bundar di Den Haag pada tanggal 2 November 1949. Alhamdulillah, berkat perjuangan segenap bangsa yang tidak mengenal lelah, baik melalui perjuangan fisik maupun diplomatik, akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan bangsa ini pada tahun 1949 Masehi. B. Peranan organisasi Islam dalam masa pembangunan. Organisasi Islam yang ada pada masa pembangunan ini cukup banyak, antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Himpunan Mahasiswa Islam, berdirinya pada tahun 1947 di Yogyakarta, Pergerakan Mahasiswa Islam Nusantara atau PMII berdiri pada tanggal 17 April 1960, dan Majelis Ulama Nusantara atau Majelis Ulama Indonesia MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975. Peranan Muhammadiyah dalam masa pembangunan antara lain melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia berilmu pengetahuan yang tinggi, berbudi luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Usaha-usaha itu antara lain mengadakan pengajian-pengajian, mendirikan sekolah-sekolah agama, madrasah, mendirikan pesantren, mendirikan sekolah umum, TK, SD, SMP, SMU, dan universitas. B. Melakukan usaha-usaha yang di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain mendirikan rumah sakit, mendirikan poliklinik, balai kesehatan ibu dan anak BKIA, panti asuhan, dan pos satuan santunan sosial. Kemudian berikutnya NU atau Nahdlatul Ulama yang pernah berkiprah di bidang politik, namun dalam perkembangan sejarahnya melalui Munas NU pada tanggal 18 sampai 21 Desember 1984 di Situbondo dengan tegas menyatakan bahwa NU meninggalkan aktivitas politik dan kembali ke khitoh atau tujuan dasar pada waktu didirikannya pada tahun 1926. Jadi dewasa ini, NU merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang agama, sosial, dan kemasyarakatan. Usaha-usaha NU antara lain mendirikan madrasah dan sekolah dari tingkat dasar hingga menengah di bawah lembaga pendidikan ma'arif NU dan perguruan tinggi NU. B. Mendirikan, mengelola, dan mengembangkan pesantren-pesantren, diantaranya adalah Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1899 Masehi. Kemudian C. Mendirikan, mengelola, dan mengembangkan usaha di bidang kesehatan berupa klinik dan rumah sakit NU. D. Mengelola dan mengembangkan ekonomi keumatan melalui koperasi dan ekonomi kerjasama. Kemudian yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia pada masa pembangunan adalah memberikan fatwa dan nasihat keagamaan dalam masalah sosial dan kemasyarakatan sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional. B. Memperkuat ukhuwah Islamiyah atau melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. C. MUI adalah penghubung antara ulama dan umarok, serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat Islam di Indonesia guna menyukseskan pembangunan nasional. Pada masa pembangunan ini terdapat pula organisasi Islam yang menampung para cendekiawan Muslim yang disebut ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Nusantara atau Indonesia. ICMI dilahirkan pada Desember 1990 dan berkiprah pada hampir semua aspek kehidupan bangsa. Organisasi ini pertama kali diketuai
oleh Profesor Dr. B.J. Habibie. 4. Peranan lembaga pendidikan Islam dalam pembangunan. Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan Islam adalah badan yang berhubungan dengan pendidikan Islam untuk memenuhi kebutuhan umatnya di bidang pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia ada yang didirikan oleh dan dikelola langsung oleh pemerintah, Kementerian Agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dan Institut Agama Islam Negeri, dan saat ini IAIN sekarang berubah menjadi Universitas Islam Negeri. Ada pula lembaga-lembaga pendidikan Islam yang didirikan dan dikelola oleh swasta, tetapi di bawah pengawasan serta pembinaan Kementerian Agama, seperti Bustanul Atfal atau Rodatul Atfal, Taman Kanak-kanak Islam, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan perguruan tinggi Islam. Adapun peranan kelembagaan Islam dalam pembangunan antara lain: A. Melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Memupuk persatuan dan kesatuan umat. Dan D. Mencerdaskan bangsa Indonesia. E. Mengadakan pembinaan mental spiritual. Demikianlah anak-anakku sekalian, materi pada bagian yang ketiga atau sesi ketiga dalam bab yang kelima ini. Silakan kalian diulang-ulang mendengarkan dan materi ini sehingga kalian benar-benar menguasai. Insya Allah minggu depan kita akan ulangan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.